Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI apa ini? C ya. Hari ini kita akan masuk kembali dalam mata kuliah Fikih Munakahat 1. Fikih Munakahat 1. Dan sekarang sudah masuk ke materi pertama dalam pertemuan kedua. Oke, saya ingatkan sebelum saya mulai, saya ingatkan ya yang ada di Zoom meeting ini, yang belum aktif ini sama sekali ada yang aktif ini. Yang belum mengaktifkan video saya minta diaktifkan supaya jelas, supaya kita sama-sama tahu. Oh, kita sedang kuliah ini. Jadi bukan cuma nongkrong di kantin atau mungkin lagi ngobrol sama teman-temannya. Dan serius, ya sama kayak perkuliahan di kelas. Cuma bedanya di sini ada Zoom meeting. Ya. Jadi yang tidak tampil videonya tolong diaktifkan biar saya tahu. Oh, ini ternyata yang namanya Mailani Fautri. Nah, ini mana ada muncul-muncul nih Mailani Fautri. Nasution. Baru Nasution ini mana sama Fautri? Mailani. Mana? Mailani Fautri. Kok belum muncul? Mana? Udah muncul videonya? Ya, Pak. Nah, begitu dong. Nah, oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Yang pertama dalam pertemuan ke-1, pertemuan kedua. Oke, saya tampilkan RPS-nya ya. Mana RPS-nya? RPS Fikih Munakahat 1. Nah, sebentar, sedang loading ya. Harap bersabar. Oke, ini saya tampilkan ya. FPS-nya. Mana? Oh ini. Oke, kita lihat sudah muncul ya. Nah, ini dia. RPS untuk MK Fikih Munakahat 1. Nah, berdasarkan RPS, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian, ini dia ya, pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Bahan kajiannya juga ada 3 ini, pengertiannya, tujuan nikahnya, dan hukum nikahnya. Nah, di sini kita akan juga mendapatkan penjelasan saya mengenai 3 poin tadi ya, 3. Tapi juga di situ nanti akan ada yang disebut dengan penugasan ini dia ini. Coba dilihat ya, penugasan ini yang saya blok. Penugasan. Nanti saya jelaskan secara singkat. Memang tidak perlu panjang-panjang, singkat saja. Tetapi nanti setelah itu waktu seluas-luasnya saya berikan kepada kalian untuk mengerjakan tugas.
Jadi itu nanti akan melengkapi durasi total 150 menit dalam mata kuliah Fikih Munakat 1 ini. Yang kalau dihitung ya kita harusnya masuk sampai jam 3 secara normal ya. Tapi kan tidak mungkin. Karena itu sebagai gantinya itu kita wujudkan dalam bentuk penugasan. Nanti akan saya jelaskan tugasnya apa saja. Oke, baik. Itu RPS-nya ya. Nah, berikutnya Oke, berikutnya nanti saya juga akan apa tadi? Saya lupa ya. Saya akan berikan penjelasan mengenai 1, pengertian, 2, tujuan, dan yang ketiga hukum pernikahan. Nah, saya rasa kalian sudah paham ya apa itu nikah. Meskipun saya belum jelaskan pengertian. Tapi hakul yakin, saya yakin kalian sudah paham, tahu sebenarnya nikah itu bagaimana. Meskipun tidak harus dijelaskan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kebiasaan atau tradisi atau pola hidup yang berlaku dan sering terjadi di lingkungan kita. Apalagi di hari-hari tertentu, di bulan-bulan tertentu, itu biasanya ramai. Misalnya bulan Dzulhijjah itu rata-rata banyak orang melaksanakan perkawinan. Atau mungkin nanti bulan Rabiul Awal itu juga banyak sering terjadi pernikahan. Peristiwa pernikahan. Nah, sekarang coba saya ingin tanyakan dulu kepada kalian. Kira-kira apa sih sebenarnya pernikahan itu? Apa sebenarnya maksud dari pengertian nikah? Coba, ada yang saya tunjuk sekarang. Kira-kira bagaimana maksud dari nikah itu? Coba. Nah, coba saya panggil ini nih. Ya, saya sebutkan namanya. Siapa ini? Saya panggil, silakan aktifkan saudari. Nah, saudari dulu ini. Saudari, mana yang mukanya segar ini? Saya lihat dulu. Mukanya segar, senyumnya berkembang, tidak cemberut. Masa mahasiswa HKI kok cemberutan? Nah, ini nih, Hasti Amalda. Coba nih, Hasti Amalda, silakan aktifkan suaranya. Baik, Pak. Oke. Atas pertanyaannya, menurut Hastri, nikah adalah suatu perjanjian yang dimana setelah pernikahan itu dibolehkan melakukan hubungan suami istri dan terdapat hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terima kasih, Pak. Nah, ini pintar ini. Sudah nikah belum? Belum, Pak. Oh. Belum. Tapi mau nikah? Suaranya mana suaranya, Astri? Mau nikah? Kalau disuruh nikah mau? Mau, Pak. Apa? Insya Allah mau, Pak. Insya Allah mau. Kapan tuh kira-kira? Minggu depan? Tahun Enggak, depan? Pak. Belum sekarang, Pak. 2 tahun lagi? Insya Allah, Pak. Gimana ada jodohnya aja. Jodoh pasti ada. Pasti ada. Sekarang sedang melihat kamu ini orang ini. Tuh. Di ruangan ini ada yang sedang mengawasi Hastri. Oke, baik. Terima kasih, Hastri. Oke, berikutnya satu lagi. Minal muslimin. Minal banin. Minal ansor. Mana ini? Nah, ini dia. Kafi Al-Fajri. Ini mukanya nggak nongol-nongol. Kafi. Mana Kafi? Dia lagi di ini, Pak. Kamar mandi, Pak. Kamar mandi. Iya. Itu sudah muncul tuh orang itu. Kafi, mana Kafi? Lagi di kamar mandi, Pak.
Agamanya. Oke, baik, berikutnya. Raihan Fathul Irfan. Yuk, mana Raihan? Yo, silakan Raihan. Mana suaranya? Raihan, mana Raihan? Bengong aja ini. Rehan. Hei, ayo Raihan. No, enggak Raihan. bersuara. Rehan. Ayo. Cengenges cengenges. Ayo. Suaranya mana? Suaranya. Aduh. Gimana sih? Halo. Raihan? Masih Iya, dengar Pak. suara saya? Ya, kamu ngapain? Iya, dengar, kok? Pak. Yo, coba pertanyaan saya dijawab. Apa itu pengertian nikah yang kamu tahu? Tentang pernikahan, Pak. Patah-patah, Ayo, Pak. Hah? Saya tahu tentang pernikahan ialah sebuah hubungan yang sudah diridhoi oleh Allah. Hubungan apa maksudnya? Di Subjeknya siapa? Hubungan siapa? pernikahan kan, Pak? Nah, iya, apa pengertian nikah? Hubungannya yang diridhoi oleh Allah kata kamu. Nah, ya apa yang diridhoi? Hubungannya bagaimana? Sejenis hak-haknya sudah tertera, terus boleh melakukan hubungan badan. Iya, siapa yang hubungan badan itu? Siapa? Ya, pernikahannya, Pak. Kok pernikahan yang berhubungan badan? Gimana itu? Tuh diketawain sama Hastri tuh. Diketawain tuh. Ya jangan jodoh kamu itu, Hastri. Amin, Oh. amin. Tuh diaminin tuh. Jauh. Amin. Hastri siap dilamar Raihan. Fathul Irfan. Sekolah begitu. Ayo coba Maharnya jelaskan. Jelaskan siapa yang apa tadi itu? Hubungan yang diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Subjeknya siapa? Coba lengkapi. Orang yang melakukan pernikahan, Pak. Hah? Orang yang melakukan pernikahan. Saya tanya tadi dulu, Raihan. Kamu harus jelaskan secara sistematis. Kalau disebut, coba jelaskan pengertian nikah. Nah, berarti Nikah. pengertiannya begini, coba. Harus jelas, sistematis. Ada subjek, ada predikat, ada objek kalau memang ada. Gitu loh. Pengertian nikah yaitu terjalinnya dua cinta. Hah? Terjadinya apa? Terjalinnya dua cinta. Oh, harus pakai cinta kalau nikah itu. Iya. Harus ada cinta. Masa nikah mau pakai ritual. Ya kalau misalnya belum ada cinta, kalau sudah nikah kan apa-apa. Emang nggak boleh. Yang penting redo. Istrinya Ya, redo. Ya, ridho. Makanya kamu jelaskan apa pengertian nikah yang esensial, yang murni nih, yang tidak ada cinta, yang tidak harus pakai cinta. Makanya jangan keluarin cinta-cintanya itu. Basi kata orang tuh. Kamu itu. Coba tuh pelajari tuh definisinya Hastri tadi tuh. Itu bagus itu. Perjanjian kata dia. Oke, ya itu yang dipakai. Perjanjian di antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun hubungan rumah tangga dan dibolehkannya melakukan hubungan badan. Kan begitu. Ya, jelas ya Rehan ya? Ya, Pak, siap. Belajar ini pelajaran yang nikmat ini menyenangkan, bukan pelajaran yang menegangkan. Ini mata kuliah yang menyenangkan ini. Jangan dibuat strength, jangan dibuat kaku, dibuat santai aja, ya. Oke, baik, terima kasih.
Nah, sekarang perhatikan ya, saya akan jelaskan dulu. Pengertian, kemudian tujuan, dan hukum. Oke, saya tampilkan dulu PowerPoint saya ya. PowerPoint. PowerPoint, oke baik nih. Ini dia. Bentar. Agak lambat loadingnya. Oke, siap. Iya. Ya. Masih meloading nih, processing. Oke, sebentar. Ya, oke, lihat ini ya. Udah belum? Wah, kok mati ini? Oke, saya ulangi ya. Ini mati tiba-tiba. Nah, ini ya. Materi tentang pengertian, tujuan, dan hukum pernikahan. Oke, baik. Nanti dalam bagian ini ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Pertama, pengertian. Kedua, tujuan. Dan yang ketiga adalah hukum. Tapi tidak semua akan saya jelaskan karena nanti ada beberapa bagian yang akan saya jadikan tugas kepada kalian. Nanti akan saya jelaskan. Oke, baik. Sekarang kita ke pengertiannya dulu. Pengertian nikah. Nah, ini dia. Nah, ada beberapa pengertian yang saya bisa petik, saya bisa kutip. Pertama adalah pengertian nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian perkawinan. Di bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Nah, itu tujuannya ya, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan prinsip ajaran agama. Ya, karena Indonesia adalah negara yang berasaskan Pancasila, dan di dalam Pancasila salah satu silanya menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip ketuhanan yang Maha Esa atau mengacu pada ajaran agama. Ada 6 agama di Indonesia yang diakui. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Dan satu lagi aliran kepercayaan. Jadi itu yang mendasari adanya sebuah lembaga yang disebut dengan perkawinan. Jadi perkawinan tidak lain adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk mengikat satu sama lain dalam sebuah mahligai rumah tangga, dalam sebuah komunitas yang disebut sebagai keluarga, yang disebut sebagai family, keluarga. Dan tujuannya adalah supaya mereka bahagia, kekal, atau istilah Islamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan perkawinan. Nah, ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 di pasal 1. Lalu yang kedua, pengertian lain saya kutip dari KHI atau Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bab 2. Disebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizon, yang tujuannya untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi Islam lebih detail lagi. Akad yang sangat kuat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya meskipun diucapkan dengan sederhana, dengan sepele, dengan mudah,
tetapi konsekuensinya besar, itu maksudnya ya. Misakon golizon. Kenapa kok besar konsekuensinya? Ya karena orang kalau begitu mengucapkan akad, saya terima nikah dan kawinnya. Tadi siapa itu? Hastri Amalda binti Bapak Sujono dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang tunai 5 juta rupiah dibayar tunai. Nah saat itu juga si suami telah memindahkan tanggung jawab si istri dari orang tua kepada dia. Jadi semua tanggung jawab, menafkahi, memberi makan, memberi kebutuhan sandang pangan dan papan dan lain sebagainya, itu pindah yang tadinya tanggung jawab orang tua pindah ke dirinya sebagai suami. Jadi berat ya, berat tapi ringan sebenarnya, ringan tapi berat. Itu pernikahan. Adanya pernikahan juga menjadi sebab orang sudah bisa disebut sebagai melaksanakan ibadah. Karena ibadah, maksudnya gini, karena nikah adalah sebenarnya ibadah. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bukan ibadah, nikah itu bukan ibadah tapi sunnah. Sebab kalau ibadah kan berarti tidak boleh ada pantangannya, ada larangannya. Sedangkan dia bebas gitu. Ini ada kontroversi, tapi is okay lah, tidak masalah. Tidak perlu kita panjang lebar lagi pembahasannya karena sudah ada pembahasan itu. Nah, ini pernikahan menurut kompilasi hukum Islam. Memang belum sedetail mungkin, belum sangat detail. Detailnya nanti kita lihat di pengertian yang lain. Menurut apa? Menurut yang ketiga ini. Nah, ini dia yang ketiga. Nah, ini adalah pendapat Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu juz 7 halaman 29. Halaman 29. Nah, nanti mengenai pengertian ini akan saya jadikan tugas yang harus kalian kerjakan mulai sekarang, mulai hari ini, hari Kamis, sampai 1 minggu ke depan. Ya, jadi ini tugasnya. Tugasnya apa? Nanti akan saya jelaskan di akhir kelas, akhir perkuliahan. Oke. Jadi nikah itu ad-dhammu wal jam'u atau akdun yatadammanu ibahatal istimta'i bil mar'ati. Nanti silakan kalian terjemahkan apa artinya. Dan itu memang tugas kalian menerjemahkan karena ini kan mata kuliah fikih munakahat 1. Ingat, kalian mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah. Maka mau tidak mau kemampuan memahami kitab berbahasa Arab itu sangat mutlak dimiliki. Sebab kalau tidak begitu ya ecek-ecek namanya. Pak, saya masuk saya yang penting bisa dapat gelar SH, Pak. Iya, betul. Tapi SH-nya SH plus. Ingat, ada kebanggaan mestinya. SH-nya SH plus. Plusnya apa? Ya selain memahami mata kuliah yang bersifat umum, misalnya hukum positif, juga diajarkan ilmu fikih. Sehingga pemahamannya lebih luas. Jadi bukan cuma diajarkan hukum perdata, tidak sekedar diajarkan hukum agraria, tidak sekedar diajarkan hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, tapi juga ada embel-embel syariahnya. Jadi diajarkan fikih, mulai fikih munakahat, fikih mawaris, fikih zakat, fikih wakaf, termasuk juga hukum peradilan atau al-qada'ul islami diajarkan juga. Nah, sehingga otomatis mau tidak mau mahasiswa Fakultas Syariah juga harus menguasai referensi berbahasa Arab karena itu sumber asal. Jangan cuma baca terjemahan saja, jangan cuma baca buku yang berbahasa Indonesia, tapi coba tengok sekali-kali referensi yang berbahasa Arab. Maka dari itu kemampuan menerjemahkan sangat penting bagi kalian mahasiswa
jurusan HKI. Ya. Coba ini saya tanya, Fahmi Hakiki. Coba aktifkan suaranya, Fahmi. Coba saya cross check Ya, Pak. dulu. Fahmi, Ya, Pak. Fahmi, Ya. kamu bisa nggak menerjemahkan ini nih? Bisa nggak? Aduh, kurang bisa, Pak. Nah, kamu dulu Belum bisa. SMA-nya di mana? Di MA, Pak. Di MA Turus, Pandeglang. Wow, masa nggak bisa MA Turus? Andika. Ustadznya keren-keren di sana, no. Pintar-pintar, ahli bahasa Arab semua itu. Masa nggak bisa? Ya, belajar ya. Ya, Pak. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, baru semester 3. Coba yang masih semester 3 nih, saya niatkanlah untuk belajar. Caranya gimana? Ya, mondok, pesantren, masuk ke pesantren-pesantren yang ada di sekitar kampus nih. Di Al-Falah, ya, di mana di Kilowang tuh. Atau di Atobronia. Tuh ya, di mana Atobronia? Di mana? Itu ya. Kepandian ya. Emang Kepandian ya. Nah, di situ juga bisa sambil mondok ya, jangan cuma nyantai-nyantai di kos-kosan, tapi tidak ada tindakan untuk menambah wawasan. Wawasan tentang referensi berbahasa itu sangat penting, sangat diperlukan. Jangan cuma wawasan tentang yang lain, ini juga harus diperhatikan ini. Oke, baik, nanti silakan kalian terjemahkan ya. Nanti akan saya berikan tugasnya. Oke, baik, berikutnya. Tadi sudah pengertian, nah yang kedua sekarang tujuan. Apa tujuan nikah? Kita lihat referensi apa sumbernya ini. Nih. Nah, kompilasi hukum Islam pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, itu ya. Sering kalian lihat ucapan selamat kepada pasangan yang baru menikah, baru melangsungkan akad nikah. Sering mereka menyampaikan selamat ya, semoga samara. Selamat ya, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu memang prinsip perkawinan yang harus dijadikan target bagi setiap pasangan. Nah, itu juga menjadi tujuan dalam melakukan perkawinan. Nah, itu tujuan nikah menurut kompilasi hukum Islam pasal 3. Silakan kalian cross check di buku KHI. Lalu yang berikutnya adalah pengertian yaitu tujuan nikah menurut Wahbah Zuhaili seperti ini. Nah, hikmatu masyru'iyatihi. Apa saja tujuan pernikahan? Pertama, i'faful mar'i nafsahu wa zaujahu anil wuqu'i fil haram. Ini yang satu. Yang kedua, hifdun naw'il insani minaz zawali wal inqiradi. Yang kedua. Yang keempat, wa baqa'un nasli wa hifdun nasabi. Yang keempat, wa iqamatul usrati allati biha yatimmu tanzimul mujtama'i. Yang kelima, ijadut ta'awun baina afrodiha. Nah, ini beberapa tujuan atau hikmah disyariatkannya nikah atau tujuan dari pernikahan. Apa maksudnya? Coba terjemahkan. Kalian terjemahkan nanti ya. Coba dilatih kemampuan menerjemahkan. Nah, itu tujuan nikah. Dan yang ketiga itu adalah hukum nikah. Nah, ini dia ini. Ini yang banyak proporsi kalian untuk menerjemahkan. Kita lihat di sini nih di pandangan Wahbah Zuhaili. Ada beberapa hukum pernikahan. Maksudnya gimana nih hukum pernikahan? Ya, maksudnya adalah coba saya bacakan dulu ya.
Amma nau'un au sifatuz zawaji syar'an bihasabi talabi syari'i fi'lahu au tarkahu. Fayu'rafu indal fuqaha'i bihasabi ahwalin nas. Jadi maksudnya adalah hukum nikah di sini itu semata-mata dijatuhkan, ditentukan berdasarkan thalabus syari, tuntutan Allah dikerjakan atau tidak berdasarkan bihasabi ahwalin nas, berdasarkan keadaan orang manusia masing-masing. Jadi gimana? Maksudnya gimana nih? Jadi ya hukum diterapkan, hukum dijatuhkan, apakah wajib, sunnah, haram, makruh, itu berdasarkan kondisi orang tersebut saat mau menikah. Maka disitulah kondisi ini akan menentukan apakah hukum nikah itu haram, wajib, makruh, atau sunnah. Nah itu ya. Jadi bukan yang lain-lain. Hukum nikah diatur berdasarkan kondisi manusia masing-masing. Nah apa saja? Satu, al-fardiyah. Al-fardiyah ini. Silakan nanti kalian terjemahkan. Apa ini al-fardiyah? Yakunu zawaju inda amati fuqaha'i fardan idza tayaqqana al-insanu al-wuqu'a fi zina law lam yatazawwaj wa kana qadiran ala nafaqati zawaji min mahrin wa nafaqati zaujati wa huququz zawaji syar'iyyati wala yastati'u al-ihtirazu anil wuqu'i fil fahisyah bis-shaumi wa nahwihi. Itu hukum nikah menjadi wajib. Lalu yang kedua adalah at-tahrim. Hukumnya haram. Bagaimana? Ya harumuz zawaju idza tayaqqana syakhsu zulmal mar'ati wal idrara biha idza tazawwaja. Bi angkana ajizan an takalifiz zawaji aw la ya'dilu in tazawwaja bi zaujatin ukhra li anna ma adda ilal harami fahuwa haramun. Itu dia hukumnya. Yang haram. Lalu yang ketiga, al-karahah. Yukrahu zawaju idza khafa syakhsu al-wuqu'a fil juri wad darari khaufan la yasilu ila martabatil yaqini in tazawwaja li ajzihi anil infaqi au isa'atil usyrati au futuri raghbati fin nisa'i. Itu juga hukum karahah atau makruh. Dan yang keempat adalah al-istihbabu awin nadbu fi halatil i'tidali. Ini pandangan jumhur selain Syafi'i mengenai hukum nikah, istihbab atau nadab atau sunnah. Itu silakan diterjemahkan tuh sampai yang paling bawah. Inda aksarin nasi. Jelas ya? Nah itulah hukum pernikahan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Jika ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Yang mau bertanya silakan pencet raise hand atau unmute dan angkat suara. Unmute dan angkat suara. Silakan. Ada enggak? Saya mau melihat reaksi kalian. Benar-benar serius atau tidak, itu akan tercermin dari semangat bertanya. Silakan bisa ditanyakan. Siapa? Nama saya Abdul Zulfan. Oh, Zulfan. Silakan Zulfan. Izin bertanya nih Pak. Hukumnya kalau kawin kontrak gitu Pak, itu hukumnya apa Pak ya? Ataukah di zaman Rasulullah itu udah ada yang namanya kawin kontrak Pak? Wow. Oh, kejauhan amat itu pembahasannya. Oke, saya jawabnya gini aja dah. Kawin kontrak itu pernah dibolehkan di masa Rasul, ya. Ingat, hadis Nabi mengatakan, saya pernah memberikan rukhsah. Rasulullah pernah memberikan rukhsah atau memberikan dispensasi pada tahun Autos atau tahun penaklukan kota Mekah, di mana rukhsahnya itu berupa membolehkannya Nabi untuk menikahi perempuan
lokal, ya, perempuan yang sedang ada di wilayahnya itu, silakan dikawini semuanya sebagian mereka. Tapi hanya boleh selama 4 hari. 3 hari, sorry. Setelah itu apa? Setelah itu dilarang. Itu pun karena pertimbangan Nabi, karena saat itu pasukan Islam yang sedang berperang melakukan kota Mekah itu sedang loyo, sedang tenaganya seperti tidak bergairah, seperti tidak punya semangat. Maka Nabi melihat, wah kasihan juga ini. Mereka sudah jauh dari istri, rata-rata sudah berkeluarga para sahabatnya, sehingga Nabi merasa tidak enak nih, sudah sekian bulan nih jauh dari keluarga. Maka melihat situasi seperti itu, maka Nabi bolehkan. Nabi rukhsah, boleh nikah mut'ah pada saat itu. Tapi hanya 3 hari, setelah itu tidak boleh. Sampai sekarang. Lihat, ya saya hanya bisa jawab itu ya. Tidak yang lain. Karena bukan bagian dari materi ini. Pengertian nikah, tujuan nikah, dan hukum nikah. Oke, jelas ya Zulfan? Oke, baik. Silakan yang lain. Yang lain? Saya, Pak. Saya Pak. Bentar. Siapa namanya? Sultan, Pak. Oke, Sultan. Silakan Sultan Isnan Syah Fazri. Silakan. Ya, Pak. Ya, di sini kan menurut pengertian Undang-Undang Nomor 1 Bab 1 Pasal 1, ikatan lahir batin antara dua orang. Di Indonesia ini kan pernikahan kita memegang asas monogami terbuka ya Pak. Jadi bagaimana apabila sekali nikah itu menikahkan 3 orang atau 4 orang begitu Pak? Apakah melanggar Undang-Undang Nomor 1 atau tidak begitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ini cukup bagus pertanyaannya nih ya. Menyangkut prinsip monogami terbuka atau monogami tidak mutlak gitu ya. Prinsip monogami tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Ya karena masih dibolehkan, masih diberikan kesempatan bagi laki-laki untuk memiliki istri lebih dari 1. Ya, boleh sebenarnya, walaupun itu tidak mutlak. Bagaimana hukumnya, Pak? Selama syarat dan ketentuan diikuti, dipenuhi, maka silahkan bagi siapapun yang ingin menikah atau memiliki istri lebih dari 1 untuk menikahi mereka. Yang penting apa? Syarat-syaratnya terpenuhi. Misalnya apa? Misalnya, ini salah satunya aja ya, karena ada beberapa. Misalnya apa? Dia, si laki-laki ini telah mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. Surat izin poligami dari pengadilan agama. Tanpa itu, maka dia akan dianggap jika menikahi lebih dari 1, maka poligaminya dianggap poligami liar, ya, poligami ilegal, poligami yang tidak sah, dan itu tidak diakui dan tidak dicatatkan. Bagaimana biar sah? Maka terlebih dahulu si laki-laki ini misalnya sudah punya istri, harus mengajukan izin ke pengadilan agama, mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan melampirkan apa? Surat pernyataan bermaterai dari istri pertama yang menyatakan bahwa dia istri bersedia untuk atau rela jika suaminya menikah lagi. Ya. Tuh. Jadi harus pakai itu dong, enggak asal-asalan. Kalau di Indonesia penerapan administratifnya memang begitu. Lalu bagaimana jika ada yang tidak seperti itu? Berarti pernikahannya tidak sah secara hukum kenegaraan. Walaupun secara keislaman masih bisa diakui. Gitu ya, Sultan ya? Boleh. Ya, boleh saja asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya keadilan dan lain sebagainya. Gitu.
boleh nanya sedikit lagi nggak Pak? Siapa tahu kan Ya, saya apa? sekali 3 orang gitu ya Pak ya. Oh, Pak. Jadi apakah diakui oleh negara atau tidak gitu Pak? Karena kan biasanya poligami itu kan yang sudah menikah ya. Sudah menikah langsung mau menikah lagi. Sedangkan ada suatu kasus sekali nikah itu langsung 3 gitu Pak. Nah itu menurut administrasi negaranya itu saya masih kurang paham gitu. Ya, suaranya. Oh, dimatiin. Menurut administrasi negara gimana? Ya diakui atau tidak gitu Pak. Apabila nikah itu sekali nikah itu langsung 3 perempuan misalkan. Karena biasanya poligami yang terjadi di Indonesia itu menikah dulu, sudah menikah, berhubungan, baru menikahi gitu Pak, baru diakui di administrasi negaranya. Oke, ya. Sudah. Jadi bisa nggak Pak kalau nikah langsung 3 sekaligus atau 2 sekaligus atau 4 sekaligus? Bisa nggak? Bisa nggak diakui oleh negara? Bisa saja. Yang penting ketika Anda mau mengajukan nikah poligami bersama-sama, itu diterima oleh oleh KUA. Kalau misalnya KUA memberikan syarat, oke boleh, tapi harus ada izin. Misalnya harus surat si calon istrinya itu menyatakan bersedia untuk dipoligami, bermaterai 10.000, kemudian disertakan. Dan biasanya KUA itu harus meminta kepada calon mempelai laki-laki untuk mengajukan permohonan dulu ke pengadilan agama, tetap sama. Meskipun nikahnya bersamaan, 4 sekaligus. Ini nikah kapan? Pertama kali misalnya. Tetap harus ada izin dulu dari pengadilan agama. Dan pengadilan agama nanti akan menguruskan. Oke, kalau gitu gimana ini? Kalau 4 sekaligus berarti kan tidak ada yang istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Karena bersamaan kan. Nah, maka itu nanti surat pernyataan mereka berempat, istri-istrinya ini disertakan dalam lampiran permohonan ke pengadilan agama. Nah, nanti surat izin poligami dari pengadilan agama itu baru dibawa ke KUA untuk dibuatkan berita acara pernikahan. Yang nanti semua akan menandatangani ini. 4 istrinya menandatangani plus suami dan wali serta saksi gitu. Itu ya, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Dan tidak ada halangan. Misalnya benar nggak ini empatnya ini bukan bersaudara? Itu harus dipastikan. Kalau bersaudara kan tidak boleh dipoligami, gitu. Ya, oke jelas ya. Baik. Berikutnya masih ada, silakan. Pak, yang nanya Pak, izin bertanya. Siapa Pak, siapa nanya yang Pak. ini? Pak saya Pak. Pak ladies, Pak. Perempuan, Saya, Pak. Pak. Bika Pak Bukan Bika. dulu. Silakan Baria dulu, Baria. Silakan Baria. Oke, yang lain nanti belakangan. Silakan. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, tanggapan Bapak sendiri mengenai menikah karena jatuh cinta. Apa tuh? Jangan menikah karena kau jatuh cinta, tapi yang penting menikah itu hukumnya apa dan tanggapan Bapak sendiri itu seperti apa? Dan yang kedua, tips agar tidak ragu menikah muda. Terima kasih Bapak. Ya, yang pertama